Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji regresi dengan menggunakan program SPSS. Nah, soal kasus yang kita bahas adalah seperti ini. Di sini ada 17 subjek yang telah diukur religiusitas dan distress psikologis. Pertanyaannya, religiusitas ini dapat memprediksi distress psikologis nggak sih? Uji normalitas ya. Oke, sebelum melakukan uji regresi, salah satu asumsi yang perlu dipenuhi yaitu distribusi datanya normal. Nah, untuk analisis regresi ini, uji normalitasnya tidak dilakukan per variabel, namun dilakukan pada residu. Nah, residu itu apa? Residu merupakan jarak perbedaan data penelitian dengan model. Model itu ini, model merupakan persamaan garis regresi atau garis linear seperti ini. Data penelitian kita adalah bulatan-bulatan kecil di sini. Nah, residu menghitung jarak antara bulatan kecil ini dengan model. Jadi perlu menghitung residu dulu. Sebenarnya residu ini dapat diestimasi sekaligus ketika melakukan analisis regresi. Tapi akan kita lakukan analisis terpisah dulu untuk contoh di sini. Ya, untuk mencari residu, klik analyze. Kemudian regression linear. Distress masukkan ke dependent, religiositas masukkan ke independent. Plots, S-recit masukkan ke Y, Z-peret masuk ke X. Aktivasi histogram, normal, probability plots. Klik save, pilih unstandardized, continue, oke. Nah, muncul output regresinya, tapi kita belum fokus ke situ ya. Kita ke residualnya dulu. Nah, di sini muncul variabel baru, yaitu variabel berisi residu. Nah, residu ini akan kita lakukan uji normalitas. Klik analyze, descriptive statistic, explore, yang dimasukkan di unstandardized residu. Klik plots, start and leave-nya kita biarkan saja. Klik normality plots with test, continue, oke. Nah, berikut hasil uji normalitasnya. Nilai Kolmogorov Smirnov-nya 0,198 dan signifikansinya 0,074. Nah, kaidah dikatakan berdistribusi normal itu kalau signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, di sini lebih dari 0,05, maka distribusi residualnya normal. Atau juga bisa dibaca dari Shapiro-Wilk. Di sini juga normal ya. Nah, untuk plotnya, kalau mau baca plotnya, nah residualnya seperti ini ya. Ini data, kemudian garis linear. Nah, berarti perbedaan jaraknya dengan garis-garis ini residu. Nah, berdasarkan uji normalitas tadi, kita sudah mengetahui bahwa data kita normal. Nah, kalau sudah normal, kita bisa melakukan uji regresi. Klik analyze, regression, linear, dependent, independentnya sama. Atau sebenarnya uji residu tadi bisa kita lakukan bersamaan dengan regresi juga sebenarnya. Nah, ya, klik estimates,
confidence interval, deskriptif, part and partial correlation-nya belum perlu. Nanti kita lakukan waktu belajar regresi ganda. Continue. Nah, ini untuk mencari residunya seperti tadi. S resid masukkan ke Y, Z peret masukkan ke X, histogram normal probability plot. Ini kalau mau melakukan bersamaan, save, klik as standardize. Oke. Option nggak perlu, langsung klik OK. Nah, di sini keluar output regresinya. Min antara rata-rata nilai distress 11, religiositas 10,7059. Yang pertama dibaca korelasinya. Ya, korelasi antara religiositas dengan distress sebesar min 0,513 dan signifikan ya, karena di sini signifikansinya 0,018 yaitu kurang dari 0,05. Jadi artinya ada hubungan negatif yang signifikan antara religiositas dengan distress. Nah, di sini kita pakai metode enter. Nah, kemudian model summary. Saya bukakan di PPT saja biar lebih besar. Ini sudah tadi model summary. Nah, di sini di model summary yang dibaca adalah yang saya beri tanda merah. Yang pertama adalah R. R adalah besarnya korelasi antara variabel X dan Y. Nah, karena di sini regresi tunggal, ya berarti besar korelasi antara X1 dengan Y. Kalau misal kita pakai regresi berganda, R di sini yang besar adalah korelasi bersama antara X1 dan X2. Nah, di sini R korelasi antara religiositas dan distress psikologi sebesar 0,513. Nah, untuk sumbangan efektif di langkah kelima di Excel, R kuadrat bisa dibaca di R square, atau sebenarnya kalau di SPSS ya udah kita baca langsung di sini. Sumbangan efektif dapat dilihat di tabel ini yaitu R square. Di sini R square-nya 0,263, kalau dijadikan persen 26,3%, di mana religiositas mampu memprediksi sebesar 26,3% distress psikologis. Kemudian tabel bawahnya ANOVA. Di tabel ANOVA kita baca di nilai F dan signifikansi. Nah, tadi diperoleh nilai R sebesar 0,513, kemudian nilai R kita konversi menjadi nilai F, di mana nilai F-nya ketemu 5,350 dengan signifikansi sebesar 0,035. Nah, nilai 0,035 ini signifikan karena P-nya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa religiositas secara signifikan mampu memprediksi distress psikologis. Nah, kalau nggak signifikan gimana? Kalau nggak signifikan ya berarti religiositas ini tidak bisa atau tidak mampu memprediksi distress psikologis. Nah, kalau semisal tidak signifikan artinya tidak mampu memprediksi, maka sebenarnya kita nggak perlu membuat persamaan garis regresi. Nah, tapi karena di kasus ini signifikan, yang artinya mampu memprediksi, maka kita perlu membuat persamaan garis regresi nanti. Nah, persamaan garis regresi dibuat dari tabel koefisien. Di sini ada unstandardized coefficient maupun standardized coefficient. Yang kita baca adalah di bagian unstandardized coefficient. Ya, melihat kolom unstandardized coefficient, persamaan regresi Y sama dengan BX plus C. C ini konstan ini atau disebut konstanta. B, kita masukkan nilai di religiositas. Jadi persamaan garis regresi untuk penelitian ini yaitu Y sama dengan min 0,466X religiositas tambah konstantanya 15,993. Jadi untuk memprediksi nanti ya kita masukkan nilai X-nya berapa. Nah, di sini X di sini adalah religiositas. Nah,
Jadi ya memang fungsi regresi ini untuk memprediksi. Contoh lain misal di seleksi perguruan tinggi. Di seleksi perguruan tinggi ada banyak tes yang dilakukan. Semisal ada tes TPA dan tes mata pelajaran. Untuk kemudian memprediksi performa calon mahasiswa. Nah, kalau semisal dari analisis regresi, tes TPA ini sumbangan dalam memprediksi performa calon mahasiswa itu kecil, ya berarti besok-besok kalau mau seleksi calon mahasiswa, ya mungkin TPA nggak perlu digunakan karena sumbangan dalam memprediksinya kecil. Contohnya seperti itu. Ini ya residu. Oke. Nah, rangkumannya. Ini rangkuman untuk SPSS. Yang pertama, teman-teman harus baca nilai korelasinya dulu. Berapa sih korelasi antara variabel X dan Y? Setelah itu membaca nilai korelasi bersama. Setelah itu membaca nilai F dan signifikansinya. Setelah itu membuat persamaan garis regresi. Nah, kalau misal di regresi ganda, teman-teman perlu membaca korelasi parsialnya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.